Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku hebat kelas 6 semua? Masih tetap semangat ya untuk belajarnya, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian tengah semester. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 3 subtema 1 di pembelajaran 5 dan 6. Mari anak-anak kita ikuti pembelajaran berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, pengaruh perubahan kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah ditemukannya bola lampu. Yang kedua, menyanyikan nada-nada sesuai interval nada, ya. Yang ketiga yaitu informasi penting dari teks eksplanasi. Dan yang keempat yaitu manfaat dan kewajiban bagi penemu. Ayo anak-anak kita ikuti bersama. Ya. Apakah kamu masih ingat siapa itu Thomas Alva Edison? Ya, betul. Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu, ya. Nah, apakah dampaknya apa bagi masyarakat dengan penemuannya bola lampu ini? Dampaknya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, coba kalian sudah meneliti di sekitar kalian. Nah, kita lihat dampaknya yaitu yang pertama, ya, jadi manfaat atau dampak dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ditemukannya bola lampu adalah yang pertama jelas, yaitu untuk menerangi rumah kalian ketika malam hari. Nah, itu sudah kalian rasakan ya. Kemudian yang kedua yaitu membantu pengendara ketika berkendara di malam hari. Yang ketiga, manfaatnya sebagai penghangat pada alat penetas telur, ya. Ini biasanya untuk peternak itu. Yang keempat yaitu membantu kegiatan belajar pada malam hari. Kalian belajar bisa lancar ya karena ada lampu. Ya. Yang keempat yaitu membantu para pekerja ketika lembur di malam hari. Jelas ya, karena di malam hari itu gelap sehingga bisa membantunya ya. Nah, itu beberapa manfaat dari bola lampu, ditemukannya bola lampu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas merubah atau penemuan bola lampu ini dapat merubah kehidupan manusia. Nah, sekarang coba selain bola lampu ada beberapa barang atau penemuan yang ditemukan oleh para ilmuwan kita. Ya, coba lihat gambar itu, yaitu yang pertama. Nah, apa itu gambar apa? Ya, betul, komputer. Nah, manfaatnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Manfaatnya yaitu satu, pekerjaan lebih cepat selesai, yaitu mengetik atau menghitung. Nah, bisa menggunakan alat tersebut. Yang kedua, bisa digunakan untuk internet sehingga kita bisa cepat memperoleh informasi, ya. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa ini anak-anak? Ya, betul, gambar setrika. Ini sering kalian gunakan di rumah. Kira-kira gunanya untuk apa ya? Ya, atau manfaatnya setelah ditemukan alat tersebut bagi kehidupan kita. Coba kita lihat ya. Manfaatnya yaitu satu, untuk menghaluskan atau merapikan baju lebih cepat ya, dan hemat waktu. Nah, hasilnya pun lebih rapi ya. Kalau zaman dulu kita menggunakan arang, tapi kalau ini menggunakan setrikaan ya yang sudah pakai listrik, jadi otomatis. Gambar yang ketiga adalah, nah ini apa? Handphone. Ya, kalian tahu bahwasanya saat ini semua orang menggunakan handphone ya, termasuk kalian bisa menunjang di pembelajaran daring di masa pandemi ini. Nah, manfaatnya apa setelah ditemukannya? Ya, ini contoh ya, yaitu memudahkan masyarakat berkomunikasi jarak jauh. Ya, kita tidak usah ke rumahnya orang atau untuk keperluan ke saudara, cukup dengan HP kita bisa berkomunikasi dan jelas memperoleh informasi lebih cepat ya, karena informasi yang ada di dunia ini bisa kita terima dengan cepat. Next, gambar selanjutnya ya.
Nah, sekarang apa ya, kita bandingkan sebelum ada lampu dan setelah ada lampu itu apa ya, perbedaannya sebelum ditemukannya bola lampu dan sesudah ditemukannya bola lampu. Coba kita amati ya. Jadi sebelum adanya bola lampu, jelas penerangan menggunakan obor petromak kalau di malam hari zaman dulu itu ya. Nah, setelah ada lampu, penerangan sudah menggunakan lampu. Ya, yang kedua perbedaannya yaitu kalau zaman dulu manusia itu terbatas ya, jadi mengerjakan aktivitasnya itu hanya di siang hari. Sedangkan setelah ada lampu, aktivitasnya bisa dilakukan di malam hari. Jadi bisa menghemat waktu. Yang ketiga, belajar sebelum ada lampu, belajarnya tidak maksimal, jelas ya. Karena harus menggunakan obor dan lain sebagainya untuk penerangan. Nah, setelah ada lampu, maka belajar kita semua menjadi normal. Nah, ini gambar selanjutnya yaitu gambar kompor gas. Ya, kalau zaman dulu pakai kompor minyak ya, minyak tanah. Nah, sekarang kompor gas. Kira-kira apa manfaatnya? Manfaatnya yaitu memasak lebih cepat selesai. Yang kedua jelas hemat energi dan yang ketiga lebih praktis karena dapur kita lebih bersih ya. Gambar yang selanjutnya yaitu gambar apa anak-anak? Ya, televisi. Ya, apa manfaatnya setelah ditemukan televisi? Manfaatnya yaitu untuk hiburan kita ya di malam hari atau di siang hari atau di sepanjang hari. Yang kedua, mudah memperoleh informasi ya, ini juga bisa menyajikan dan lebih praktis. Nah, anak-anak, itu beberapa gambar yang ditampilkan ya dari penemuan-penemuan para ilmuwan kita, dan insya Allah penemuannya itu bermanfaat dan bisa merubah kehidupan masyarakat kita menjadi lebih baik. Ya, nah, untuk lebih memahaminya tentang beberapa penemuan, kalian bisa berlatih ya dengan mengisi latihan soal di halaman 25 dan 26 nomor 1 dan 2. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, nah ini kalian sudah tahu bahwasanya pembelajaran SBDB yaitu tentang interval nada. Di pembelajaran yang lalu kalian sudah dijelaskan apa itu interval nada. Ya, betul, jarak nada. Ya. Nah, untuk di lagu Maryam Tomong ini ya, itu interval nadanya kalian lihat ada 5, 1 titik itu berarti apa? Sol. Kalau 1 titik itu do ya. Sol, do tinggi. 7 itu si ya, si, sol. 6 itu la, si, la, sol ya. Kemudian di baris kedua ada 6, 7 yaitu 6 itu la, si, la ya, sol, mi. 4 itu fa ya, fa, sol, fa, re. Baris ketiga yaitu do rendah ya, do itu do, mi, re, mi ya, mi, fa ya, ada tanda lengkung berarti cepat. Terus si, re, do. Nah, ini bisa kalian coba di rumah yang punya pianika, bisa dicoba nada-nada ini supaya kalian bisa memainkan ya interval nada. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita ikuti lagu berikut ini. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Maryam Tomong dainang sinapang masin. Maryam Tomong dainang sinapang masin.
Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Nah, setelah kalian melihat atau mendengarkan lagu Mariam Tomong tadi, kalian bisa mencobanya, bisa menyanyikan dengan keluarga di rumah. Nah, anak-anak, kita lihat selain Thomas Alva Edison, ada beberapa penemu yang ada di negara kita, yang ada di dunia ini, yaitu salah satunya roda. Ya, sebelum roda yang sekarang ini berbentuk bulat, ternyata roda ini ada sejarahnya. Ya, roda pengubah wajah dunia. Ya, perhatikan semua benda di sekeliling kita. Ya, apakah ada yang memiliki roda? Sebanyak sekali ya, pemesin, peralatan, alat transportasi dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Ya, itu ada fotonya Charles Goodyear. Ini adalah seorang penemu roda ya. Nah, awalnya roda itu dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia ya, yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 SM itu sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Nah, perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah bundar untuk dengan pasak ya di tengahnya, hingga roda ini berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga digantikan besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845 Thomson ya dan Dunlop ya, John Boy Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Nah, pada perkembangannya saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Nah, berkat penemuan roda, menemukan jarak antara tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit ya. Kalian sudah tahu ya, kali ini yang memakai roda apa saja? Mobil ya. Dengan begitu pengiriman barang pun lebih cepat. Nah, setelah kalian membaca teks yang di atas tadi, ini termasuk teks apa, Nak? Teks apa? Eksplanasi. Masih ingatkah kalian apa yang disebut dengan teks eksplanasi? Ya, di pembelajaran 1 kemarin sudah dibahas. Ya, teks eksplanasi adalah yaitu teks yang menjelaskan terjadinya proses atau terbentuknya fenomena alam atau sosial. Nah, yang dibacakan Bu Ira tadi itu termasuk teks eksplanasi apa? Teks eksplanasi ilmiah. Ya, struktur teks eksplanasi diantaranya yaitu ada
Satu, topik masalah, deretan penjelas ya, atau pernyataan umum yang pertama, terus deretan penjelas dan kesimpulan. Jadi ada 3 ya. Itu yang disebut dengan teks eksplanasi ya. Dan teks eksplanasi bisa dikembangkan menjadi teks eksplanasi ilmiah. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah perkembangan roda ya. Dari tahun 300 ya, kalian lihat bentuknya sampai sekarang ya, tahun 1839 sampai sekarang ya, ini dari ban ya, sehingga roda ini bisa bentuknya bagus dan bisa berjalan dengan baik ya. Itu ada mesin pemintal ya. Kemudian 1500 sebelum Masehi rodanya dengan sumbu atau as ya tengahnya. Kemudian sesudah Masehi rodanya diberi kayu dengan jeruji ya. Terus kemudian selanjutnya perkembangannya menjadi bagus seperti saat ini. Nah, anak-anak sudah paham kalian ya. Nah sekarang para penemu itu sudah menemukan penemuannya. Nah, bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka sudah bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo coba kita temukan jawabannya ya. Yang pertama ya, sebutkan hak apa saja yang harus dimiliki para penemu. Apa? Kalian tahu? Ya, betul. Haknya yaitu hak kebebasan berkarya dengan menciptakan penemuan-penemuan baru yang bermanfaat untuk masyarakat dunia. Yang kedua, hak mengembangkan karyanya seperti halnya roda tadi, awalnya hanya bentuknya seperti itu ya, dengan mesin pemintal, akhirnya bisa disempurnakan hingga saat ini. Itu namanya mengembangkan karya. Pertanyaan yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Ya, mereka sudah mendapatkan haknya. Karena apa? Karena mereka sudah menemukan sebuah penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Pertanyaan selanjutnya, ya, apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Manfaatnya apa? Ya, mereka tuh lebih bersemangat untuk mengembangkan penemuannya tadi. Ya, jadi semakin disempurnakan sehingga bentuknya itu lebih praktis dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Pertanyaan yang keempat, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap yang mereka dapatkan? Iya, ya, mereka bertanggung jawab. Karena apa? Penemuannya ini dapat dimanfaatkan untuk orang banyak dan bisa memudahkan beraktivitas sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan Bu Ira untuk hari ini di pembelajaran 5 dan 6. Kalian bisa mempelajarinya di LKS kalian ya, dimulai halaman 23 sampai 28 untuk lebih pahamnya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, coba tentang teks eksplanasi dan hak serta kewajiban bagi penemu, kalian bisa kerjakan latihan soal di LKS halaman 27 dan 28. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar, jangan lupa dikerjakan semua tugasnya supaya kalian lebih pintar dan lebih memahaminya. Terima kasih anak-anak ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap diberikan kesehatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.